Gue bikin video ini dan hasilnya jujur aja parah banget guys. Burik dan noise. Oke. Ngomong apa dan pas gue upload ya nggak ada yang nonton guys. Gak ada yang nonton, tapi tunggu dulu. Karena justru di video ini gue belajar hal paling penting yang gak pernah diajari siapa-siapa. Siapa? Lo tahu kan apa yang paling bikin orang gak jadi bikin video? Coba tebak apa? Oke sahabatku, orang tidak berani bikin video karena mereka takut terjebak di rasa takut gagal, takut jelek, takut diketawain, pokoknya ketakutan itu akan menghantui mereka semua. Padahal nih guys, video pertama itu memang harus gagal. Harus gagal karena lo belum tahu caranya. Lo memang belum tahu caranya. Lo memang belum ngerti audiensnya. Algoritma saja masih belajar. Algoritma masih mempelajari video lo. Jadi jangan khawatir. Kalau lo gagal, itu sangat wajar. Video gagal itu adalah zona latihan yang terbaik guys. Lo bisa bebas berekspresi. Gak ada ekspektasi. Lo bisa eksplorasi tanpa tekanan lagi. Dan lo bisa mulai jadi diri lo sendiri. Video gagal itu nggak akan maksa lo tampil keren guys. Nggak perlu pakai alat mahal juga. Nggak perlu pakai transisi mewah, lighting ala studio. Video gagal itu jujur. Bener-bener jujur dari lo sendiri. Dan jujur itu sangat mahal guys. Mahal banget nilainya di dunia konten hari. Lo lihat saja berapa banyak konten yang visualnya keren tapi penontonnya ngerasa hambar banget karena bukan kualitas video mereka. Karena lo lihat saja berapa banyak konten visual keren tapi penontonnya ngerasa hamba karena bukan tentang kualitas tapi tentang rasa yang lo kasih di video itu. Gue pernah baca cerita tentang seorang dosen seni rupa. Dia bagi kelas jadi dua, yang satu disuruh bikin satu pot dan yang satunya disuruh bikin banyak pot walaupun gagal. Tebak siapa yang hasilnya lebih bagus? Yang kuantitas, oke. Yang gagal berkali-kali karena mereka belajar lewat praktek guys, lewat kesalahan. Dan itu juga berlaku di YouTube guys. Lo nggak akan bisa jadi pro kalau lo nggak berani belajar dari kegagalan. Lo nggak harus liatin views terus, nggak harus guys, nggak harus. Itu racun bagi lo sendiri. Fokus lo sekarang bukan angka, tapi membangun sebuah kebiasaan. Ingat nih, nggak usah beli subscriber, nggak usah ya guys. Nggak usah beli subscriber apalagi. Nggak usah beli jam tayang. Daripada duit lo dihambur-hamburin untuk membeli hal yang dampaknya untuk mengakali sistem. Mendingan duit lo tabung untuk upgrade device yang akan mempercantik dan mengoptimalkan video kualitas kamu. Oke, dan satu lagi, jangan campur-campur niche. Banyak yang bilang ini soal algoritma, tapi sebenarnya ini soal arah hidup lo sendiri. Soal lo mau jadi siapa dan lo mau dikenal karena apa. Lo nggak bisa pesan yang jelas ke penonton kalau lo sendiri belum tahu lo mau ngomongin apa. Hari ini lo upload review, misalkan review makanan, besok lo ngajarin cara dapat 1000 subscriber, lusa lo bahas Android, terus minggu depan lo ngomongin finansial. Apa yang lo bangun guys? Coba dipikirin. Penonton bingung, lo sendiri pun makin gak punya pegangan. YouTube itu kayak ngebangun rumah. Kalau fondasinya gonta-ganti nih, rumahnya bakalan roboh dan gak jadi-jadi. Dengan fokus, lo pelan-pelan ngebentuk identitas lo. Lo mulai dikenal karena satu hal aja. Penonton datang karena mereka tahu, oh
ini nih channel yang ngebahas YouTuber pemula. Atau ini nih channel yang ngebahas Android dengan cara yang santai. Dan dari situ lo mulai punya ciri khas. Lo mulai nemuin gaya ngomong lo sendiri. Lo di sana akan mulai menemukan gaya edit lo sendiri, gaya branding lo sendiri. Nah, disitulah kekuatan lo dibangun. Bukan dari banyaknya penonton, bukan dari banyaknya topik, tapi dari dalamnya lo ngulik satu topik tertentu saja. Ingat satu hal, bukan berarti kamu nggak boleh berkembang, tapi berkembang itu ada tahapnya. Kalau belum kuat di satu hal, jangan buru-buru loncat ke hal yang lain. Karena YouTube itu maraton, bukan sprint. Dan pelari yang paling jauh adalah yang paling tahu jalur mana yang dia pilih dari awal. Lo mungkin ngerasa video lo gagal, viewers dikit, like nggak nyampe 10, komentar pun sepi. Tapi dibalik semua itu, sebenarnya lo lagi berubah. Lo nggak sadar, tiap kali lo pencet tombol rekam, lo belajar ngomong. Meskipun masih grogi, masih terbata-bata, tiap kali lo buka aplikasi edit di HP, lo belajar motong klip, masukin musik, nyesuaiin tempo. Tiap kali lo cari spot paling terang di rumah lo, colokin lampu, naikin brightness, lo lagi belajar lighting gak? Tiap kali suara lo kedengeran cempreng dan lo ulang rekaman berkali-kali, lo belajar soal audio. Tiap lo nulis skrip kecil di buku catatan, nyusun ide di kepala, lo lagi belajar bikin storytelling. Lo mikir lo belum cukup jago, tapi nyatanya lo udah mulai berani nih. Ini ada pemikiran, oh iya juga ya, kenapa kok saya nggak mulai dari dulu? Kan begitu. Oke, berani kelihatan jelek di depan kamera, berani gagal di depan orang-orang. Dan yang paling penting, lo berani buat ngadepin rasa takut lo sendiri. Lo udah melangkah meskipun masih perlahan. Jangan buru-buru, mimpi bisa ngelaut. Kalau ngelewatin selokan yang kecil aja lo masih belum bisa guys. Bukannya gue ngeremehin nih, tapi ini soal fondasi tinggi di atas. Karena video pertama lo, video kedua lo, bahkan video ke-20 lo mungkin nggak akan viral, tapi mereka adalah batu pencatat. Tiap kegagalan itu adalah bukti kalau lo tetap jalan. Perlahan tapi pasti lo akan mulai berubah. Lo akan lebih pede lagi. Lo bakal makin santai ngomongnya. Lo akan mulai nyaman lihat diri lo yang jijik itu. Dan tiba-tiba tanpa sadar lo ngomong ke diri sendiri, gue udah jauh lebih baik dari 2 bulan yang lalu. Bukan karena views yang naik, bukan karena dapat pujian dari komentar orang lain, tapi karena lo sendiri ngerasain lo sudah berkembang. Dan saat itulah lo mungkin tergoda buat ngehapus video yang jelek itu, yang lama itu, video pertama yang masih burem itu, video kedua yang suaranya cempreng itu, pencahayaannya jelek, editannya kasar, video-video yang dulunya bikin lo malu kalau dilihat orang. Tapi justru disitulah letak nilainya guys. Jangan hapus video gagal lo yang tadi. Itu bukan aib, itu jejak, itu bukti kalau lo pernah mulai dari nol. Itu pengingat kalau dulu lo cuma punya niat dan HP seadanya, tapi lo tetap jalan terus. Dan lebih dari itu, suatu hari ada orang yang baru mulai, dia nonton video lama lo yang masih berantakan itu, dan dia mikir, kalau dia bisa mulai dari sini, berarti gue juga bisa dong. Itulah motivasi yang paling jujur yang bisa lo kasih ke kreator berikutnya. Karena mereka nggak butuh lihat kesempurnaan. Mereka butuh lihat proses. Butuh lihat manusia biasa yang terus jalan walau tertatih-tatih. Lo nggak pernah keren buat mulai. Lo nggak butuh kamera mahal, studio proper, atau suara yang sempurna. Yang lo butuh cuma
satu saja keberanian buat pencet tombol upload. Karena lo nggak akan pernah jadi keren kalau lo nggak pernah mulai. Skill bisa dilatih, alat bisa ditambah, ilmu bisa dicari, tapi langkah pertama itu cuma lo yang bisa menentukan. Dan kalau sekarang lo masih ngerasa gagal, kalau lo ngelihat video lo dan ngerasa, aduh masih jelek banget bang. Kalau lo buka dashboard dan viewsnya masih mentok 15, selamat. Berarti lo udah ada di jalur yang benar. Karena semua orang hebat pernah ada di titik itu. Titik di mana mereka diraguin, diketawain, bahkan ditinggalin. Tapi mereka tetap jalan. Mereka tetap upload. Mereka tetap cerita. Meskipun nggak ada yang ngedengerin. Sampai akhirnya satu orang denger, lalu dua, lalu puluhan, lalu ribuan. Dan semua itu dimulai dari satu video yang nggak sempurna itu guys. Jadi sekarang upload aja dulu. Dunia nunggu cerita lo. Bukan karena lo sempurna, tapi lo yang nyata.